Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Asrama Putri. Kejanggalan di Asrama Putri. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Saat hari pertama aku masuk asrama, memang suasananya sangat sepi. Padahal banyak siswi yang menghuni asrama. Aku ditempatkan di kamar nomor 23. Aku mendapat 3 teman baru, yaitu Yiyi, Ines, dan Rani. Oh iya, namaku adalah Farah. Di kamar ada 4 kasur tingkat. Aku milih di atas. Saat malam tiba, angin berhembus dengan kencang. Jam dinding menunjukkan pukul 8:30 malam. Yiyi dan Rani sudah tidur. Tinggal aku dan Ines yang belum tertidur. Karena aku belum ngantuk. Aku pun memilih membaca novel horor. Ku baca isi novel itu. Suara orang mengetuk jendela kamar kami. Ines hanya memperhatikannya saja. Namun tidak lama aku turun. Dan Ines pun juga turun. Kubuka jendelanya. Nampak beberapa anak kecil perempuan bermain-main di bawah pohon mangga. Mereka berbaju putih. Aku terdiam. Aku mengerti mereka. Kututup jendelanya. Ines hanya kebingungan memperhatikan tingkahku. Aku pun kembali ke tempat tidur. Dan lalu kemudian tidur di gandingan malam. Malam ini malam Jumat. Besok sekolah diliburkan karena ada masalah. Kami berempat berkumpul di bawah kasur untuk berbagi cerita horor. Kami kemudian mematikan lampu dan lalu kemudian menyalakan lilin biar lebih seram saja. Cerita dimulai dari Rani. Ini ceritanya Rani. Dulu di kampungku fenomena sekali tentang permainan memanggil arwah, yaitu jelangkung. Di kampungku ada sebuah kuburan tua. Konon arwah yang mendiami kuburan itu gentayangan dan suka mengganggu warga. Warga pun sangat resah. Lalu salah satu warga datang ke Mbah Dukun. Sebut saja namanya Mbah Jiwo. Mbah Jiwo pun segera datang ke kuburan tersebut dan diikuti beberapa warga desa. Mbah Jiwo berkata bahwa ia mau komunikasi dengan arwah yang mendiami kuburan melalui boneka jelangkung, kertas, dan spidol. Mbah Jiwo membaca mantra, lalu boneka jelangkung itu bergerak-gerak meronta. Mbah Jiwo berkata, dan jelangkung menjawab memulai tulisan. Siapa kamu? Saya Andri. Kenapa kamu gentayangan? Istriku. Kenapa dengan istrimu? Di mana istriku? Siapa namanya? Suwarni. Aku pernah mendengar nama Suwarni di pojokan sono. Aku ingin di samping istriku. Baiklah. Mbah Jiwo segera menggali kuburan Suwarni dan lalu memindahkannya ke samping kuburan Andri. Sejak saat itu, arwah Andri tidak mengganggu warga lagi. Di asrama ada satu cermin yang sangat kuno. Cermin itu ada di ujung toilet. Katanya cermin itu punya kisah mistis. Dulu ada perempuan yang bertengkar dengan teman sekamarnya. Dia sakit hati. Kemudian ia memecahkan cermin itu dan mengambil salah satu pecahan cermin untuk merobek urat nadinya.
Ia mati seketika. Tapi anehnya, cermin itu terbentuk kembali utuh. Juga ada yang bilang, jangan menatap cermin jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Katanya bakal muncul wanita dari dalam cermin. Malam ini aku mencoba membuktikan cerita tentang cermin itu. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Yiyi berdiri di belakangku. Ia mengikutiku. Ku tatap cermin itu serius 10 menit. Kemudian ada seorang wanita di pantulan cermin itu. Ku toleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Wanita itu berjalan ke arahku. Kemudian tiba-tiba, cermin itu retak dan pecah. Lalu wanita itu muncul lagi di pecahan cermin. Tatapan wanita itu seperti tatapan temanku SD. Lalu semua pecahan cermin melayang dan kembali menjadi cermin yang utuh. Aku dan Yiyi segera berlari ke kamar dan tidur. Sejak aku menatap cermin toilet, aku merasa ada seorang yang mengikutiku. Setiap malam selalu ada suara ketukan jendela. Tapi saat kubuka, tidak ada siapa-siapa. Akhir-akhir ini, juga aku sering mencium bau wangi-wangi busuk. Terkadang wangi, terkadang busuk. Kini aku mendapat kenalan baru. Namanya Tante Rere. Tante Rere datang ke asrama setiap malam Jumat dan malam Selasa. Tante Rere datang ke asrama biasanya malam hari. Anehnya setiap Tante Rere datang, bau wangi busuk menyertai kedatangan Tante Rere. Satu lagi, Tante Rere selalu memakai daster putih. Rambutnya panjang ke bawah. Suatu malam aku didatangi dan diajak Tante Rere ke rumahnya. Aku pun mengiyakan. Aku berjalan di belakang Tante Rere. Bau busuk terus mengikutiku. Aku sempat muntah, saking bau busuk itu menyeruak. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dari belakang. Rambutku terurai ke depan karena angin itu. Rambut panjang Tante Rere juga terurai ke depan karena angin yang kencang. Aku langsung terkejut melihat apa yang ditutupi Tante Rere selama ini. Punggungnya berlubang. Terlihat jelas tulang punggungnya. Darah mengalir ke bawah. Belatung-belatung keluar dari gumpalan darah itu. Aku berteriak. "Ah!" Aku berlari kembali ke asrama. Tante Rere pun tertawa. Aku masuk ke asrama dan langsung masuk ke kamarku. Ines, Rani, dan Yiyi terkejut, menanyakan kenapa aku berlari. Aku kemudian menceritakan kepada mereka. Kata mereka, aku mau dibawa sundel bolong. Rani menyarankan agar aku mandi. Aku katakan aku tidak berani ke toilet malam-malam begini, apalagi setelah kejadian cermin kemarin. Mereka sungguh baik hati mengantarku. Aku kemudian mandi. Setelah aku mandi, aku merasa asrama menjadi terang. Badanku pun menjadi segar. Kami pun kembali ke kamar untuk tidur. Walau aku sering ditakuti di asrama, aku juga pernah ditakuti di sekolah. Salah satunya tentang guruku. Guruku namanya Pak Jihan. Pak Jihan sangat tegas, namun juga ramah. Kami sekelas sudah lama diajar Pak Jihan. Menurut kami Pak Jihan sudah seperti keluarga kami. Hingga suatu hari, ada yang berubah pada Pak Jihan. Pagi itu pukul 7. Aku sudah standby di kelas. Namun tidak seperti biasanya. Pak Jihan lama datangnya. Juga biasanya Pak Jihan tidak pernah memakai parfum berlebihan. Tetapi sekarang, Pak Jihan sangat wangi, hingga membuat kepala pusing. Jam pertama dimulai. Pak Jihan marah-marah karena kami tidak bisa mengerjakan soal. Biasanya Pak Jihan bukanlah orang yang pemarah. Kejadian itu berulang selama 4 hari. Hari pertama Pak Jihan bersikap pemarah. Hari kedua, Pak Jihan bersikap pendiam. Hari ketiga, Pak Jihan bersikap banyak omong. Dan hari keempatnya, Pak Jihan bersikap egois dan tidak mau mengajar.
Esoknya Pak Jihan datang seperti biasa dan mengajar dengan ramah. Di tengah-tengah pelajaran, Pak Jihan bertanya, "Siapa yang mengajar selama saya tidak masuk selama 4 hari?" Kami semua pun dibuat kebingungan. "Loh, bukannya Pak Jihan masuk? Kami diajar Pak Jihan kok kemarin?" Ujar kami semua. "Tidak mungkin, saya tidak masuk 4 hari," kata Pak Jihan. Sontak kami langsung terkejut. Lalu siapa guru kami yang mengajar selama 4 hari? Di halaman paling belakang asrama, ada sebuah danau. Pemandangan begitu indah di sana. Airnya yang hijau bening, teduh, banyak pohon dan gubuk kecil. Sejak kemarin aku selalu ingin ke sana, tetapi tidak ada teman. Yiyi, Ines, dan Rani tidak mau ke danau itu. Mereka takut kalau ada buayanya. Hingga sekarang, aku mendapat teman yang mau ke danau itu. Sore itu aku pergi ke danau bersama Fadila dan Vivi. Fadila adalah orang Malaysia yang bersekolah di Indonesia. Entah apa alasannya. Sementara Vivi orang Bandung. Kami berlari-lari menuju danau. Angin segar selalu berhembus. Kicauan burung juga memerindah suasananya. Kami bermain air di sana. Hingga usul Fadila, "Kawan-kawan, jolah berenang. Air tuh tampak segar dilihatnya," kata Fadila. "Hah, ide baguslah Fadila," jawabku. "Ayo teh, siap-siap," sambung Vivi. Aku berseru, "Oke." Biur. Kami kemudian menjeburkan diri ke danau itu. Sungguh terasa bagaimana segarnya air danau itu. Beberapa ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari. Aku berenang semakin jauh, jauh dan jauh. Sekarang aku berada di tengah-tengah danau. Aku pun menyelam ke dasar danau. Tampak jelas pasir putih di dasar danau. Namun tidak lama kemudian, aku merasa aku sedang diperhatikan. Aku juga merasa akan ada bahaya di sini. Bau-bau sajen langsung menusuk hidung dengan tiba-tiba. Kabut malam sudah mulai menyebar di sini. Air danau menjadi keruh. Aku segera berenang kembali. Tampak Fadila dan Vivi di sana tengah mencariku. "Woi!" teriakku. Aku berenang ke sana semakin cepat. Namun ada sesuatu yang menghalangiku. Kakiku dicengkram oleh sesuatu dari dasar danau. Aku menarik-narik kakiku, tapi tidak kunjung dilepaskan oleh makhluk aneh itu. Hingga beberapa menit kemudian, kakiku dilepas. Aku segera kembali ke tepi danau dan berlari kembali ke asrama. "Jangan, Rati. Ampun. Maafkan aku. Ah! Maaf, kau tidak kuterima. Sekarang matilah kau. Hahaha." 7 hari kemudian, sesuatu keluar dari dalam danau. Seseorang perempuan memakai baju asrama yang terkoyak-koyak, berwajah pucat mayat. "Ingatkah kau tentang aku?" "Tidak mungkin, kau sudah mati." Hahaha. "Karena itulah aku kembali untuk menuntut balas." Wah! Ah! Teriakku bangun dari tidur. "Farah, kamu kenapa?" kata Ines. "Tidak, aku tidak apa-apa." Ternyata itu hanya mimpi. Tapi entah mengapa, itu semua terlihat nyata. "Ah!" Suara teriakan dari kamar lain. Kami semua melihat kejadian di sana. Terlihat ibu asrama juga di sana. "Bu, kenapa ini, Bu?" tanya Yiyi. Tadi ada orang pakai baju koyak-koyak, wajahnya sangat pucat," kata Fadila. "Kok sama di mimpiku ya? Apa mungkin ini gara-gara berenang di danau?" "Apa yang kalian lakukan tadi?" tanya ibu asrama. "Kami tadi berenang di danau atuh," jawab Vivi. "Astaga,
Kalian jangan pergi ke danau itu. Di sana itu angker. Ada penunggunya. Lanjut ibu asrama. Kira-kira gimana ceritanya, Bu? Tanyaku. Dulu ada 2 orang perempuan yang tinggal di asrama ini. Namanya Rati dan Azila. Mereka pernah bertengkar sampai melibatkan kematian. Azila dibungkam di danau oleh Rati sampai mati. Lalu arwah Azila balas dendam ke Rati. Makanya itu danau menjadi angker. Cerita dari Bu Asrama membuat aku terkejut. Jadi yang mencengkram kakiku tadi adalah Azila. Akhir-akhir ini, aku dekat dengan seorang laki-laki di sosmed. Namanya adalah Arya. Semester 5. Aku sering chat dengannya. Walau aku sudah sangat dekat dengannya, aku belum pernah tahu seperti apa wajahnya. Satu hari aku menatap layar handphoneku non-stop. Aku sedang mencari tahu secara detail tentang si Arya. Dalam hati aku bertanya-tanya, siapa sih dia? Aku juga sering bertanya-tanya kepada teman-temanku tentang Arya, tetapi tidak ada yang tahu. Lama aku mencari tahu tentang Arya. Akhirnya aku tahu siapa Arya. Arya adalah anak kedua dari 2 saudara. Rumahnya 4 km dari asrama. Ayahnya adalah seorang direktur sebuah perusahaan, dan ibunya adalah seorang wanita karir yang menjadi penyanyi selama 6 tahun. Suatu malam aku lagi asik-asiknya chat dengan Arya. Padahal jam menunjukkan pukul 9 malam. Terkadang aku tertawa membaca chatnya. Dan aku sedih ketika membaca teks chat yang ini. Farah, kamu beruntung punya orang tua yang perhatian sama kamu, juga sayang sama kamu. Tidak seperti aku, yang selalu dianggap tidak ada. Orang tuaku lebih senang terhadap uang daripada denganku, dan lebih sedih kehilangan uang daripada kehilangan aku. Lama kami chat-chatan, hingga pukul 11 malam. Aku baru tertidur pulas. Esoknya aku terlambat berangkat sekolah. Karena terlambat, aku disuruh ke ruang komite. Permisi Pak, selamat pagi. Sapaku pada Pak Farel. Pagi, ada apa Farah kamu kesini? Jawabnya. Saya dihukum Pak, karena terlambat. Lanjutku. Oh, ya sudah. Tolong rapikan kertas-kertas ini sesuai dengan absen murid-murid. Sambung Pak Farel. Baik Pak. Aku mulai menata kertas profil seangkatanku. Aku terkejut melihat profil Arya di sana. Wajahnya cukup tampan. Kulitnya putih. Matanya coklat hitam. Tiba-tiba Pak Farel mengagetkanku. Lihat profil siapa itu? Tanya Pak Farel. Arya Pak. Jawabku dengan singkat. Siapa Arya? Bukannya Arya tidak ada di sana? Seru Pak Farel. Memang kenapa Pak? Tanyaku balik. Arya sudah meninggal 11 bulan yang lalu. Seharusnya profil Arya tidak ada di sana. Serius Pak Farel. Aku terkejut. Bukan karena profil Arya yang ada di sana, tapi siapa yang menemaniku chat selama ini. Ternyata Arya hanyalah kekasih bayanganku. Tanpa kusadari, Arya telah tiada. Seorang yang telah aku kenal, ternyata hanya bayangan. Tetapi siapa yang membalas chatku kepada Arya? Di asrama ini ada satu kamar di lantai 2 paling ujung. Kamar nomor 33. Kata ibu asrama, kamar itu kosong. Sudah 5 tahun kini tidak ditempati lagi. Karena kamar itu kosong, banyak siswa melihat penampakan wanita berbaju putih. Beberapa bulan yang lalu, ada sebuah tragedi. Seorang siswi masuk dengan berani ke sana dan keluar dalam keadaan pingsan. Siswi itu meninggal beberapa hari kemudian. Karena itulah, tidak ada lagi yang berani masuk ke kamar itu lagi. Malam ini ada acara TV yang menguak kisah misteri, yaitu Paranormal Story. Acara itu mendatangi asrama kami, lebih tepatnya kamar 33.
Mereka akan menguak kisah kamar 33. Saat kami tiba di depan pintu kamar nomor 33, bau wangi melati menyeruak ke dalam hidung kami. Aura mistis datang secara tiba-tiba. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki dan tawa membuat kami dak-dikduk. Sang paranormal masuk ke dalam, diikuti semua orang. Di dalam sangat kotor, lusuh dan berantakan. Banyak sarang laba-laba. Di dalam terdapat sebuah cermin. Cermin itu sudah retak. Sang paranormal berkata, "Ayo, kita mulai menggunakan cermin ini sebagai media, dan kamu sebagai arahan komunikasi," ujarnya sambil menunjukku. "Kenapa harus cermin ini, Om?" tanyaku. "Cermin ini adalah benda yang memantulkan apa saja jika ada di depannya. Maka dari itu, kita lihat masa lalu kamar ini menggunakan cermin itu," jelasnya. Kami bergandengan tangan melingkar, dan cermin itu di hadapanku. Kata paranormal, "Aku akan melihat masa lalu kamar ini, dan nanti aku akan mengarahkan diriku untuk komunikasi." Tampak sebuah bayangan perempuan dari cermin. Dia memegang satu piala, dan juga surat piala. Aku membaca piala itu. Juara satu melukis. Tiba-tiba dari arah pintu, masuk seorang wanita lagi. Ia tampak marah, dan menampar wanita yang menang. "Seharusnya bukan kamu yang menang. Seharusnya aku yang menang," teriak wanita yang terlihat marah. Sementara wanita pemenang hanya meratapinya. Lalu 3 minggu kemudian, ada lomba melukis. Sang wanita yang kemarin marah berencana untuk menyekap wanita yang satunya. Tampak dari belakang, sang wanita memukul lawannya sampai pingsan, dan disekapnya di lemari. Malamnya setelah lomba, wanita itu pulang dan segera menghampiri lemari. Dan saat dibukanya, wanita yang disekap tidak bernafas. Saat urat nadinya dipegang, sudah berhenti. Sang wanita terkejut dan berniat untuk kabur. Sang wanita pun kabur dari asrama. Sekarang kabarnya, wanita itu ditangkap polisi. Namun mayat wanita itu masih ada di dalam lemari. Lalu tiba-tiba di samping cermin, muncul sosok perempuan. Ia mengatakan, "Farah, tolong katakan pada mereka untuk mengubur mayatku," kata perempuan itu sambil menangis. "Om," kata perempuan itu, "kita harus menguburkan mayatnya," kataku pada mereka. Paranormal itu membuka lemari, dan isinya ternyata tulang-tulang wanita itu. Paranormal itu segera menguburkan tulang di pemakaman desa. Kini kamar 33 bisa ditempati lagi. Sekarang adalah masa libur. Sekolah akan meliburkan para siswa 2 minggu. Ibu asrama juga mengizinkan untuk semua siswa dan siswi pulang ke rumah. Semua senang akan kembali pulang dalam waktu 1 minggu 4 hari. Rencanaku aku akan pulang. Jika aku pulang, pasti mama tidak suka sama aku. 6 tahun yang lalu, ibu meninggal. Sejak itu ayah menikah dengan seorang wanita. Ayah menyuruhku untuk memanggil mereka dengan sebutan mama dan papa. Padahal aku lebih senang memanggil mereka ayah dan ibu. Malam itu Rani dan Yiyi berkemas. "Farah, Ines, kalian gak pulang?" tanya Rani. "Enggak, aku mau menemani Farah di sini," jawab Ines. "Kamu kenapa gak pulang? Apa kamu gak kangen sama suasana rumah?" tanya Yiyi. Enggak apa-apa kok," jawabku dengan singkat. Keesokannya banyak siswa-siswi memadati pintu asrama. Mereka dalam perjalanan pulang. Aku dan Ines hanya memperhatikan saja, sambil memegang buku novel. Cinta Asrama. Judul novel yang kupegang membuatku tidak sabar untuk membacanya. "Selama liburan kalian boleh keluar asrama mulai jam 6:30.
dan kalian harus pulang jam 4:30, kata ibu asrama. Iya bu, jawab Ines dengan singkat. Malam ini asrama terasa sepi. Mungkin siswa-siswi di sini selalu membuat keramaian. Aku melewati malam yang sepi ini dengan membaca novel tadi. Sementara dengan Ines sedang menulis. Entah apa yang ditulisnya. 46 menit. 46 menit kemudian, aku selesai membaca novel itu. Karena belum ngantuk, aku berniat mengambil buku di perpustakaan. Sebenarnya ada rasa takut ke perpustakaan sendiri. Ines sudah tidur. Harus melewati lorong kosong. Apalagi sepi-sepinya. Aku memberanikan diri ke perpustakaan itu. Di awal lorong tercium bau busuk. Seperti sesuatu yang terbakar gosong. Bau gosong itu semakin menyeruak. Ujungnya adalah ketika aku bertemu dengan sosok aneh. Sosok itu tinggi besar. Sepertinya laki-laki. Tubuhnya gosong hitam legam. Masih ada sisa-sisa api yang membakar tubuhnya. Sosok itu membelakangiku. Kemudian ia berbalik badan. Dan ternyata wajahnya hitam legam penuh darah. Giginya yang runcing sangat panjang, sampai keluar mulut. Kurasakan mataku berkunang-kunang. Semakin gelap, dan brak! Tubuhku ambruk ke lantai. Bau busuk yang menyeruak membuatku mual dan pusing. Aku pingsan seketika. Ku dengar samar-samar sosok itu tertawa. Hahaha. Di dalam asrama yang sepi, beranikah kamu berkeliling sendirian jam 11 malam ke atas? Hal itu terjadi pada aku. Malam itu aku tengah mencari ibu asrama untuk izin pulang. Karena aku sudah tidak betah tinggal di asrama ini. Namun mencari kamar ibu asrama adalah hal yang susah. Bukan mencari kamarnya, tetapi orangnya. Begini ceritanya. Malam itu aku berlari-lari kecil dalam gelapnya asrama. Aku sudah memeriksa beberapa kamar. Namun ibu asrama tidak ada di situ. Saat tengah melewati lorong, aku bertemu kuntilanak melayang di atasku. Aku tidak memperdulikannya. Aku terus saja berlari. Saat hendak ke dalam ruang tamu, aku bertemu mayat terbungkus kain pocong. Aku berlari, dan berlari sampai aku bertemu siswi berpakaian combang-cambing. Berlari terus-menerus, sampai akhirnya aku bertemu ibu asrama, namun punggungnya berlubang besar. Aku sempat dihadang oleh sosok hitam besar. Tebakanku adalah genderuwo. Akhirnya aku bertemu ibu asrama yang asli di ruang kumpul kami. Aku segera meminta izin dan menunggu esok hari untuk pulang. Esoknya aku dijemput papaku. Ia menyesal membawaku ke asrama ini. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Asrama Putri. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.